Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pekan ini dengan penuh semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, begitulah. Kita harus selalu menjaga semangat kita untuk melakukan aktivitas sebaik mungkin, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, sehingga harapan kita untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu setiap hari untuk persiapan kita menjalani kehidupan ini semakin baik. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, hari ini kita apelnya virtual ya. Kalau biasanya kalian berbaris di belakang Ustadz seperti ini, maka kalian sekarang di rumah masing-masing. Namun demikian, tetap kita penuh semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari, mengikuti agenda yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas serta mengirimkan hasilnya tepat waktu. Anak-anakku semuanya, hari ini Ustadz akan mengingatkan kalian tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Anak-anak, kita sebagai muslim sungguh sangat diharapkan untuk mampu menunjukkan jati diri kita bahwa kita ini adalah muslim, orang Islam. Dan salah satu bukti bahwa kita ini adalah muslim yang baik adalah menjalankan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, silakan simak. Berikut ini adalah beberapa hal, beberapa keutamaan dari sholat 5 waktu yang akan kita rasakan. Baik kelak nanti ketika kalian dewasa, ataupun dari sekarang, atau bahkan nanti kelak ketika di akhirat. Baik semuanya, selamat mengikuti dan Ustadz harapkan semuanya melaksanakan sholat 5 waktu. Baik anak-anakku semuanya, berikut adalah keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, mengingat Allah. Kita sebagai manusia, sungguh setiap hari, sejak kita lahir sampai sekarang, semuanya itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak karunia yang harus kita syukuri. Semuanya itu untuk digunakan dalam kebaikan. Sebagai muslim kita juga diajarkan apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan karunia, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan seperti musibah wabah yang kita rasakan sekarang ini, kita harus sabar. Berikutnya, sholat menjadi penolong. Ya, Allah telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita sering dinasihati bahwasanya apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai sarana untuk berbuat baik, menggunakannya untuk kebaikan. Sebaliknya apabila ditimpa musibah, ditimpa keburukan, mengalami kesulitan dan sebagainya, maka kita harus sabar. Itulah yang selalu diingatkan, selalu diajarkan oleh para ulama. Ya. Berikutnya anak-anakku semuanya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Apabila seseorang melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mampu menghindarkan dirinya, bahkan lingkungannya, teman-temannya, dan lain sebagainya, untuk menghindari
perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang melawan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholatnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, mulai dari rukun qauli atau bacaannya dan rukun fi'li, gerakannya. Dua-duanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila seseorang telah bisa melakukan hal itu, insya Allah sholatnya akan membawa bekas dalam kehidupannya. Ya. Berikutnya adalah penghapus dosa. Anak-anakku semuanya, bahwasanya dalam sholat kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji bahwa semua dosa itu bisa diampuni kecuali dosa besar, dosa syirik, ya. Apabila pelakunya itu mau meminta ampun, mau beristighfar, bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan lagi, insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah sholat dibiasakan berzikir, dibiasakan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk kaum muslimin, untuk guru-guru kita dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita doakan semoga dosa-dosanya juga diampuni. Anak-anakku semuanya, berikutnya amalan utama. Sholat itu adalah amalan utama. Ada 3 yang termasuk amalan utama, yaitu adalah sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Ya, ditempatkan di tempat yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Anak-anakku, jangan sampai ya dengan sengaja mengulur-ulur untuk melaksanakan sholat nanti dulu, ya. Nanti dia akan mendapatkan keutamaannya. Berikutnya adalah menghapus semua kesalahan. Ya, kalau sholat 5 waktu, ya, 5 waktu dalam sehari semalam itu diibaratkan mandi 5 kali. Ya, bayangkan kalau mandinya itu betul, ya, pastinya sholatnya betul ya. Mandi betul, sholatnya betul. Nah, itu insya Allah, ya, ibaratnya mandi, kalau seseorang mandinya betul, 5 kali dalam sehari mandi, pasti akan bersih badannya. Ya kan? Begitu juga, kalau sholatnya betul, ya, 5 kali sholat wajib itu akan menghapus semua kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, insya Allah akan dihapus. Berikutnya, sholat adalah cahaya di hari kiamat. Ya, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di akhirat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, ya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, ya. Maka kalau nggak mau menjaga sholatnya bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mari kita jaga supaya bercahaya di hari kiamat nanti. Ya. Tidak ada naungan, tidak ada yang bisa melindungi kecuali di sana nanti sholat dan ibadah kita, amal-amal kita. Baik anak-anakku semuanya, mari kita niatkan dalam diri kita untuk selalu menjaga sholat 5 waktu tanpa diingatkan oleh orang tua kita, tanpa diingatkan oleh orang lain. Karena di sekolahan, sebagaimana yang kalian lihat di belakang saat ini, ya, kalian dari kecil sudah dibiasakan untuk sholat. Bahkan ini sholat sunnah, sholat duha pun kita biasakan setiap hari.
Ya, kalau tidak segera dimulai dari kecil, maka nanti akan berat. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jaga sholat kita, karena itu adalah penentu kebaikan diri kita. Ya, jika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain insya Allah baik. Jika sholatnya buruk, amal-amal yang lain diragukan. Ya, walaupun amalan yang lain itu baik, itu belum tentu oleh Allah akan dinilai kebaikan. Karena kunci utamanya adalah sholatnya dulu. Begitu ya, siap? Ini adalah komitmen kita, janji kita kepada diri kita akan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan mengikuti dan menepati semua syarat dan rukunnya. Baik, demikian. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.